Alam semesta akan mewujudkan apapun yang Anda anggap akan terjadi pada Anda. Itu sangat sederhana, tetapi banyak orang mengalami kesulitan karena hal itu. Sepanjang hidup, kita diajarkan untuk melihat, untuk mempercayai. Kita diajarkan untuk keluar dari pikiran kita dan berhenti membayangkan hal-hal. Kita diajarkan untuk hanya percaya pada apa yang bisa kita lihat secara fisik, bukan di dalam pikiran kita. Namun, masalah dengan ini adalah bahwa jika Anda mengikuti keyakinan ini, maka tidak akan ada yang terwujud dalam hidup Anda. Satu-satunya hal yang akan terwujud dalam hidup Anda adalah hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup Anda, dan ini disebut sebagai lingkaran realitas. Anda akan terus mewujudkan hal-hal yang sama berulang kali karena Anda melihatnya, membuatnya kembali, kemudian melihatnya lagi, dan membuatnya kembali lagi. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia di dunia ini dengan keyakinan ini. Keyakinan bahwa melihat adalah mempercayai tidak berhasil. Ponsel Anda, komputer Anda, mobil Anda, bangunan Anda, rumah Anda, keran Anda, semuanya diciptakan dari kebalikan dari melihat adalah mempercayai. Mereka tidak melihatnya secara fisik, karena itu tidak ada. Mereka melihatnya di dalam pikiran mereka, dan membayangkannya di dalam pikiran mereka. Melihat untuk mempercayai secara fisik itu tidak sempurna. Dan jika Anda terus dengan pikiran itu, maka Anda akan terus menciptakan dan mewujudkan hal-hal yang sama. Tidak akan ada yang baru datang dalam hidup Anda. Setiap penemu melihat sesuatu di dalam pikiran mereka sebelum itu terwujud. Kita mampu menciptakan apapun yang kita inginkan. Kita memiliki semua kekuatan ini, tetapi terus menciptakan hal-hal yang sama, uang yang sama, pekerjaan yang sama, kehidupan percintaan yang sama, dan kesehatan yang sama. Saatnya untuk membebaskan diri dari ini, dan kita bisa melakukannya. Hal pertama adalah keluar dari mentalitas bahwa Anda harus melihat untuk mempercayai, bahwa Anda harus melihat secara fisik sebelum itu terwujud. Karena itu, tidak begitu cara kerjanya. Cukup lihat segala sesuatu dalam hidup Anda, segala sesuatu di rumah Anda, dan sadari bahwa pemikiran ini tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan orang tidak menggunakan hukum asumsi, karena Anda benar-benar harus mengasumsikan bahwa sesuatu sedang terjadi. Anda harus mengasumsikan bahwa Anda sedang menjalani kehidupan itu sekarang. Jika Anda ingin membuat bisnis atau mewujudkan banyak uang, kesehatan, atau cinta, atau apapun yang ingin Anda wujudkan, tetapi Anda tidak memiliki banyak hal itu dalam hidup Anda, 99% orang akan memvisualisasikan diri mereka memiliki banyak uang, banyak cinta, atau banyak kesehatan. Mereka akan merasa baik saat memvisualisasikan, melihatnya di dalam pikiran mereka, dan merasa bahagia. Kemudian mereka akan keluar dari visualisasi dan fokus pada kehidupan yang mereka miliki sekarang. Mungkin tidak segera terjadi. Mereka mungkin merasa baik selama 1 atau 2 hari, atau seminggu. Tetapi setelah beberapa saat, mereka akan mulai fokus pada kehidupan yang mereka miliki sekarang. Dan ini akan menciptakan lingkaran realitas mereka yang tak berujung, yang akan mencegah mereka mewujudkan keinginan mereka. Orang-orang yang mewujudkan apapun dalam hidup mereka, baik itu banyak uang, mereka lebih percaya pada visi daripada pada dunia luar. Mereka mengasumsikan bahwa itu telah terjadi. Karena ketika Anda mengasumsikan telah terjadi, maka Anda tidak akan mencarinya. Ketika Anda mengasumsikan sesuatu telah terjadi, Anda tidak merasa ingin menyerah. Anda tidak merasa ingin mengakhiri semuanya, karena Anda tahu bahwa tidak peduli apa yang terjadi, selama Anda melanjutkan bahwa itu telah terjadi. Seperti Anda mengasumsikan bahwa Anda akan bangun di pagi hari. Seperti Anda mengasumsikan bahwa ketika Anda menanam benih di tanah, maka itu akan tumbuh. Anda harus mengasumsikan
dan bahwa manifestasi juga begitu. Jadi, saat Anda memvisualisasikan keinginan Anda telah memiliki itu dalam hidup Anda perlu menemukan cara keluar dari visualisasi itu, tetapi juga mengabaikan realitas dalam bagian-bagian yang Anda tidak inginkan dalam realitas baru Anda. Bawah sadar kita ingin kita tetap dalam kehidupan yang sama karena itu aman, dan itu membuat kita tetap hidup. Tujuan bawah sadar Anda adalah untuk menjaga Anda tetap hidup. Dan jika kita mulai mengubah keyakinan, dan jika Anda mulai memiliki realitas yang baru, itu membuka pintu kemungkinan, dan itu akan mencoba melindungi Anda dan membuat Anda tetap dalam posisi yang sama. Tetapi kita semua tahu itu tidak benar. Ini hanya otak, dan bawah sadar Anda mencoba menipu Anda. Jadi sadarilah bahwa setiap kali Anda merasa ragu tentang manifestasi Anda, bertanya-tanya, di mana itu? Jika itu akan datang, sadarilah bahwa itu bawah sadar Anda mencoba membuat Anda tetap di tempat Anda berada. Jika memang begitu bawah sadar Anda, itu akan membuat Anda tetap di tempat tidur sepanjang hari, atau setidaknya di rumah agar Anda tidak mati. Jadi jangan mendengarkan bawah sadar Anda. Jika Anda ingin mewujudkan apapun dalam hidup Anda, asumsikan bahwa itu ada di sini dan sekarang. Anda tidak boleh berpikir itu akan terjadi di masa depan, tapi Anda harus mengasumsikan bahwa itu telah terjadi pada saat ini dan sekarang. Saya tahu bahwa ketika kita berbicara tentang visualisasi, Anda mungkin berpikir bahwa Anda menunggu sesuatu terjadi. Tetapi itu bukan yang dimaksud. Ini berarti bahwa Anda membayangkan itu terjadi sekarang, di saat ini. Ini berarti Anda membayangkan itu terjadi sekarang. Jadi, Anda tidak membayangkan di mana Anda akan tinggal di masa depan. Misalnya, jika Anda memvisualisasikan berada di sebuah istana, Anda perlu memvisualisasikan diri Anda berada di istana itu sekarang. Jadi, ketika Anda menutup mata dan duduk di sofa atau kursi Anda perlu memvisualisasikan sekeliling Anda sekarang adalah istana itu. Ini sangat mudah dengan mata tertutup. Dan itulah mengapa kekuatan imajinasi dan orang-orang yang dapat membayangkan hal-hal lebih mudah dari yang lain akan memungkinkan mereka mewujudkan hal-hal dengan lebih mudah juga. Jadi, Anda harus mengasumsikan Anda memiliki kehidupan yang Anda inginkan sekarang, secara harfiah, pada detik ini. Kita sangat fokus pada masa lalu dan masa depan, dan ini juga kembali ke bawah sadar Anda. Karena itu, ingin fokus pada masa lalu untuk memastikan Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama yang mungkin Anda buat 20 tahun yang lalu, atau bahkan 20 hari yang lalu, dan masa depan karena ingin memastikan dapat memikirkan semua kemungkinan yang mungkin menyakiti Anda. Jangan biarkan bawah sadar Anda mengontrol Anda. Anda kuat dan terpisah dari otak Anda. Itulah mengapa Anda dapat mengamati pikiran Anda saat mereka berlalu. Kita lebih dari tubuh ini, dan Anda benar-benar bisa memiliki apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Lihatlah semua bukti orang-orang yang telah mewujudkan apa yang mereka inginkan dalam hidup ini. Lihatlah siapapun yang tahu tentang hukum tarik-menarik dan berusaha dengan sengaja untuk mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan. Dengarkan kata-kata mereka, dan Anda akan melihat bahwa mereka mengasumsikan bahwa mereka memiliki apa yang mereka inginkan pada saat ini. Jangan bingung dengan memvisualisasikan di masa depan dan mengharapkannya terjadi. Anda harus mengasumsikan itu adalah sekarang. Itu adalah saat ini. Tutup mata Anda, pikirkan keinginan Anda, lihat di dalam pikiran Anda, tetapi juga rasakan di dalam tubuh Anda. Jadi, ketika mata Anda tertutup dan Anda memvisualisasikan, juga visualisasikan sekeliling Anda sekarang. Lakukan ini secara teratur dan abaikan realitas yang Anda hadapi. Dan ini adalah rumus yang sempurna untuk mewujudkan keinginan Anda. Dunia eksternal kita adalah cerminan dari keyakinan, asumsi, dan harapan internal kita.
Jadi, jika Anda secara konsisten dan jelas membayangkan dan percaya pada hasil yang diinginkan, itu akan mewujud dalam hidup Anda. Dengan mengasumsikan perasaan keinginan terpenuhi, Anda akan menyelaraskan keadaan mental dan emosional Anda dengan memiliki apa yang Anda inginkan, yang menarik kondisi tersebut ke dalam realitas Anda. Pikiran bawah sadar kita sangat dipengaruhi oleh asumsi kita. Ketika sebuah keyakinan kuat dan terus-menerus ditegaskan, itu mencetak pada bawah sadar yang kemudian bekerja untuk mewujudkan keinginan itu dalam bentuk-bentuk yang dapat dirasakan. Dengan mengasumsikan keadaan yang diinginkan, seolah-olah itu sudah benar, Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menemukan cara-cara untuk membawa keadaan tersebut ke dalam bentuk fisik. Ini membutuhkan fokus mental yang gigih dan penyelarasan emosional dengan realitas yang Anda asumsikan, tanpa mempedulikan kondisi eksternal saat ini. Pikiran bawah sadar memainkan peran fundamental dalam menciptakan realitas kita, karena itu bertanggung jawab atas banyak keyakinan dan pola yang kita miliki. Ia tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ia hanya menerima sebagai benar apa yang terus-menerus diberikan padanya. Begitu sebuah ide dicetak pada bawah sadar, ia mulai mempengaruhi tindakan, pemikiran, dan emosi kita, mewujudkan dirinya sendiri dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Proses mewujudkan melalui bawah sadar terjadi saat kita memenuhi pikiran kita dengan gambaran yang jelas dan hidup tentang apa yang kita inginkan, disertai dengan perasaan sudah memiliki hal tersebut. Ketika kita terus-menerus merawat gambaran ini dengan emosi, ia mengakar dengan kuat dalam bawah sadar yang kemudian mulai bekerja untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Ini dapat mewujud dalam berbagai cara, baik melalui inspirasi, peluang yang tak terduga, atau perubahan dalam kondisi eksternal. Untuk bawah sadar, konsistensi adalah kunci. Ia beroperasi di bawah impresi yang diterimanya berulang-ulang dan tidak mempertanyakan apakah suatu ide benar atau tidak. Ia hanya berusaha untuk mewujudkan apa yang diberikan padanya. Dalam hal ini, penting untuk memantau pikiran dan perasaan yang kita berikan padanya. Pengaruh bawah sadar dalam mewujudkan juga terkait dengan kemampuannya untuk beroperasi di luar kesadaran logis dan rasional. Seringkali, perubahan yang diinginkan muncul dengan cara yang tidak kita antisipasi, karena bawah sadar beroperasi pada level kemungkinan tak terbatas. Kekuatan sejati terletak pada menyelaraskan niat kita dengan perasaan sudah memiliki apa yang kita inginkan, mempercayai bawah sadar untuk menemukan cara yang tepat untuk memenuhi niat-niat ini. Keyakinan pribadi seperti naskah yang mengatur peran yang kita mainkan dalam pengalaman yang kita tarik saat kita menjalani kehidupan. Kesadaran kita bertindak sebagai sutradara yang memiliki naskah yang akan diikuti dan peran apa yang akan dimainkan. Ketika kita mengubah naskah-naskah ini, keyakinan inti kita mengubah jalannya narasi kita. Transformasi ini terjadi melalui niat yang sengaja dan fokus dalam mewujudkan peran baru kita. Alam bawah sadar kita adalah tempat di mana kemungkinan bertemu dengan kenyataan. Dalam ruang ini, transformasi yang kuat dapat dicapai dengan menggeser fokus kita dari apa yang ada menjadi apa yang bisa terjadi. Setiap pikiran dan perasaan adalah goresan kuas di kanvas realitas kita. Ubah konsepsi tentang diri Anda, dan Anda akan secara otomatis mengubah dunia tempat Anda tinggal. Jangan mencoba mengubah orang lain. Mereka hanyalah pembawa pesan yang memberitahu Anda siapa Anda. Dunia eksternal kita adalah cermin dari keadaan internal kita, sebuah cermin yang menunjukkan gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Dengan mengubah kesadaran kita, membayangkan kembali, dan mengasumsikan kemungkinan-kemungkinan baru, kita secara efektif menulis kembali takdir kita untuk mencerminkan perubahan-perubahan ini. Visualisasi dan meditasi adalah alat-alat yang kuat dalam membentuk realitas melalui hukum asumsi.
Praktik-praktik ini memungkinkan kita untuk menciptakan dan mengokohkan masa depan yang kita inginkan dengan menanamkan gambaran hidup yang jelas dalam kesadaran kita. Saat kita memvisualisasikan, kita terlibat secara mendalam dengan diri batin kita, menciptakan gambaran mental yang rinci tentang hasil yang kita ingin wujudkan. Tindakan ini mirip dengan merencanakan sebuah drama sebelum pertunjukan sesungguhnya. Adegan-adegan yang kita visualisasikan secara mental mempersiapkan kita untuk realisasi mereka dalam kehidupan nyata. Untuk visualisasi yang efektif, mulailah dengan menentukan keinginan yang jelas dan spesifik. Bayangkan skenario tersebut sebagai kenyataan saat ini. Libatkan semua indera dalam latihan mental ini. Jika tujuan Anda adalah sukses untuk wawancara kerja, bayangkan jabat tangan yang mantap, suara yang percaya diri, dan senyum yang puas dari calon atasan Anda. Rasakan emosi yang terkait dengan kesuksesan, rasa bangga, lega, bahagia sejelas mungkin. Menggunakan pendekatan multisensori mengakarkan pengalaman lebih dalam diri Anda, menjadikannya bagian dari bawah sadar Anda. Konsep diri kita adalah narasi internal kita, cerita yang kita katakan pada diri kita sendiri tentang siapa kita dan apa yang kita mampu capai. Ketika narasi ini terbatas, kemungkinan-kemungkinan kita dalam hidup pun terbatas. Memperluas konsep diri kita memerlukan usaha dan kesadaran yang konsisten, melibatkan tantangan pada keyakinan dan asumsi yang tertanam yang menentukan batasan kita. Bayangkanlah bahwa Anda adalah seorang seniman di depan kanvas kosong, dengan kebebasan untuk membuat gambaran apapun yang Anda pilih. Kanvas ini mewakili hidup Anda, dan gambaran yang Anda ciptakan padanya ditentukan oleh konsep diri Anda. Jadi, jika Anda melihat diri Anda kurang kreatif, kanvas tetap kosong. Namun jika Anda percaya pada kemampuan seni Anda, gambaran-gambaran yang hidup mulai terbentuk. Untuk mengubah konsep diri kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi sifat-sifat yang ingin kita miliki, dan kemudian mengasumsikan perasaan sudah memiliki mereka. Berarti peran baru ini dalam kehidupan sehari-hari memperkuat keyakinan dalam pikiran kita dan menjadikannya bagian alami dari identitas kita. Abaikan penampilan, kondisi, bahkan semua bukti dari indera Anda yang menyangkal pemenuhan keinginan Anda. Bertumpu pada asumsi bahwa Anda sudah menjadi apa yang Anda inginkan. Karena dalam asumsi yang tegas ini, Anda dan diri tak terbatas Anda bersatu dalam kesatuan kreatif. Dan dengan diri tak terbatas Anda, semua hal menjadi mungkin. Mulailah dengan membayangkan diri Anda sebagai versi ideal dari diri Anda yang ingin Anda jadikan. Lakukan visualisasi ini secara teratur. Rasakan kenyataan dari keadaan ideal ini dalam setiap tindakan dan pikiran. Motivasi untuk mempertahankan latihan ini datang dari pemahaman yang mendalam bahwa Anda sedang aktif membentuk takdir Anda dengan setiap pikiran dan asumsi yang Anda pilih untuk diterima. Renungkanlah secara mendalam atas keyakinan yang Anda bawa dengan Anda, atas asumsi-asumsi yang membentuk pengalaman harian Anda. Apakah mereka membangun masa depan yang cerah, penuh kemungkinan, atau membatasi Anda dalam siklus ketakutan dan keterbatasan? Semoga video ini membawa manfaat berarti dan beresonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.